Bagaimana kalau ternyata pilihan terbaik bukan mengulang hubungan yang lama dan juga bukan mencari seseorang yang baru? Mungkin yang paling kamu butuhkan justru pulang kepada dirimu sendiri dan dengarkan sampai selesai, karena mungkin jawaban yang paling kamu cari ada di akhir cerita ini. Beberapa waktu lalu ada seseorang bertanya, lebih baik memulai semuanya dari awal dengan orang yang sama atau mencari seseorang yang baru? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak pernah benar-benar mudah. Kalau harus memilih mengulang semuanya dari awal, menurutku belum tentu itu adalah pilihan yang tepat. Sebab kita tidak bisa mengubah seseorang hanya karena kita berharap dia berubah. Perubahan yang sesungguhnya hanya bisa datang dari kemauannya sendiri. Kalau seseorang belum benar-benar berubah, bukankah kita hanya sedang berjalan menuju luka yang sama? Bukankah melelahkan jika harus menangisi alasan yang dulu pernah membuatmu menangis? Kamu sudah tahu bagaimana akhirnya, kamu sudah tahu rasanya, tetapi tetap memilih mengulang semuanya lagi. Kadang kesempatan kedua bukan berarti akhir yang lebih indah, justru bisa menjadi pintu bagi rasa sakit yang sama untuk datang kembali. Tentu saja ada hubungan yang memang layak diperjuangkan. Ada pasangan yang sama-sama bertumbuh, sama-sama berubah menjadi lebih baik. Kalau seperti itu, memulai kembali mungkin memang bisa menjadi pilihan. Namun, jika yang berubah hanya harapanmu, sementara orangnya tetap sama, mungkin sudah saatnya berhenti memaksa. Lalu, bagaimana dengan mencari seseorang yang baru? Jujur saja, itu juga tidak mudah. Berkenalan lagi dari awal, membuka percakapan lagi, menyesuaikan kebiasaan, memahami sifat, membangun kepercayaan, lalu berharap semuanya berjalan baik. Semua proses itu membutuhkan tenaga dan keberanian, dan juga waktu. Belum lagi, tidak ada yang bisa menjamin orang baru akan lebih baik daripada orang yang dulu. Justru bisa saja kita kembali kecewa. Karena itulah, kalau aku berada di posisi itu, mungkin aku tidak akan memilih keduanya. Aku akan memilih untuk rehat, bukan menyerah, bukan juga menghindari cinta, tetapi pulang. Pulang kepada diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan dari orang lain sampai lupa bahwa rumah pertama yang seharusnya kita bahagiakan adalah diri kita sendiri. Kalau kamu suka makan es krim, belilah es krim untuk dirimu sendiri. Kalau kamu suka membaca buku seperti aku, luangkan waktu untuk membaca buku. Kalau belum bisa membeli buku, pinjam dari teman atau perpustakaan atau dari perpustakaan online. Lakukan hal-hal sederhana yang membuat hatimu kembali merasa hidup. Karena semakin kita menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, semakin mudah kita hancur saat mereka pergi. Belajarlah menyayangi orang lain secukupnya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ada satu hal lagi yang menurutku penting. Jangan membawa luka yang belum selesai kepada seseorang yang baru. Sebab tanpa sadar kita akan mulai membandingkan cara dia berbicara, cara dia memperlakukan kita, bahkan membandingkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak adil. Orang baru tidak seharusnya memikul beban dari cerita lama yang belum kamu selesaikan. Maka, sebelum membuka lembaran baru, selesaikan dulu halaman yang sebelumnya. Kalau hari ini kamu sedang merasa sendiri, jangan buru-buru mengisi kekosongan itu dengan orang lain. Gunakan waktu itu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Cari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Perbaiki hal-hal yang selama ini tertunda. Kembangkan dirimu, tambahkan pengalaman dan bangun hidup yang membuatmu bangga. Bahkan ketika tidak ada siapapun di sisimu.
Karena saat kamu sudah utuh sebagai dirimu sendiri, kamu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidupmu. Kehadirannya nanti hanya akan menjadi pelengkap kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan.